cover lagu kita ada Mbak Alia dari KC Ambon. Oh ya, udah join juga bersama kita. Nanti beliau yang akan memutar nih request lagu dari teman-teman yang udah submit di link yang udah kita share di grup Telegram ASDS. Nah, mungkin pada edisi perdana hari ini, Mas Haidul pada penasaran Bisik FM itu apa ya? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi nih, seperti flyer yang udah kita bagi di grup Telegram ASDS seperti ya Mas Haidul ya. Ada Oke, Bapak betul. Hadiwan Koder nih, selaku Asisten Deputi Manajemen Perubahan dan Budaya Organisasi. Terlihat juga Bapak udah join bersama kita. Cuma mungkin kita udah siap, Haidul, kita mulai. Ada opening MV sedikit nih dari Bisik FM. Boleh. Silahkan, mulai Kak. Oke, silahkan Mbak Alia. Oke, Dul. Silakan opening, Dul. Hey, Bisik FM, fun and meaningful, Duta BPJS Kesehatan. Selamat sore menjelang malam tentunya. Hai, apa kabar nih semuanya sobat inisiatif gitu ya. Kalau biasanya di Jumat sore nih udah nggak sabar biasanya persiapan menjalin weekend ke Evi. Atau mungkin masih ada yang berkutat dengan pekerjaannya seperti teman-teman saya nih di sekitar saya. Atau bahkan sudah ada yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Misalnya contoh bagian tengah atau timur gitu. Eits, jangan khawatir gitu ya, menemani soremu nih pada sore hari ini. Paling enak memang dengerin Bisik FM. Apa sih Bisik FM gitu ya? Bincang asyik, inisiatif ambasador bersama X The Expert. Bareng aku, Haidul Adha Ripaldi dan Evi Ekianti selama 60 menit ke depan. Ya, benar sekali. Luar biasa semangatnya Haidul buat opening kita di edisi perdana ya, walaupun trial dulu kita coba cek ombak dulu hari ini ya. Jadi Bapak Ibu harapannya Bisik FM ini nanti akan menemani nih Bapak Ibu dan Sobat Inisiatif. Jadi kita menyebutnya dengan sebutan Sobat Inisiatif, baik yang mungkin lagi di kantor masih bekerja, diharapkan Bisik FM ini bisa menemani atau menjadi penyemangat nih buat teman-teman kita ya Haidul ya, yang mungkin sedang berkutat dengan data misalnya atau pekerjaan, atau tidak menemani nih teman-teman yang mungkin sedang perjalanan pulang. Jadi kapan sih terakhir kamu dulu dengar radio? Benar banget Kak, kalau aku terakhir dengar radio itu adalah sekitar tahun 2012 Ya. mungkin ya, zaman-zaman SMA itu masih lama banget, udah lama banget tuh. Lama. Udah hampir Tapi 10 tahunan kayaknya familiar aku nggak dengan mendengarkan radio. udah familiar dengan kirim atensi nggak? Kirim-kirim salam, request lagu. Benar banget, mungkin ini mengulang masa lalu ya Kak Evi gitu ya. Dulu aku tuh sering banget zaman-zamannya SMA tuh kayak titip salam dong buat ini request lagu tuh Ya, zamannya benar masih ya. pakai SMS, telepon gitu ya. Itu sering banget tuh Kak Evi. Mungkin sekarang kita bernostalgia lagi gitu ya dengan Iya, benar. acara Jadi yang lebih suasana asik ini gitu. ya. Jadi Iya, suasana betul. mendengar radionya kita hidupkan lagi nih. Jadi mungkin yang lagi di kereta tuh, pasti dapat banget tuh feel-nya Haidul kalau dengar radio ya. Kalau yang lagi di Betul perjalanan pulang, banget gitu. apalagi request lagunya diputerin, wah jadi menemani perjalanan pulangnya tuh sangat enak banget. Apalagi nungguin waktu untuk bertemu keluarga ya di waktu Jumat ini. Seneng banget, Sangat seneng banget. bersemangat menanti weekend. Oke, mungkin sebelum kita mulai dengan sharing kita atau sharing santai kita dengan narasumber kita hari ini ada Pak Adiwan Kodar. Ada nih satu lagu penyemangat buat opening kita. Biar lebih semangat lagi menyambut weekend mungkin yang ingin Apa tuh bertemu Kak dengan keluarga Evi kita. lagunya? Ya, jadi tadi udah ada yang kirim salam dari Mas Randy nih, usernya. Beliau mengatakan salam buat istri dan 2 anak kembar saya. Semoga sehat-sehat selalu meskipun kita beda pulau. Jadi gitu tuh ucapan Wow. salamnya nih Mas Hedo. Jadi Mas Randy request lagu Armada dengan judul Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Oh, Oke, kita pulang dengar malu tak pulang bersama-sama. rindu. Ya, Oke, ini Mbak Alia dipikir udah tadi pulang dengerin. malu nggak bawa duit gitu ya, Kak Evi ya, gitu. Sepertinya itu Oke, terselubung putar. di Mas liriknya. Oke, mari kita Benar dengar-dengar banget. bersama ya lagu opening kita sebelum masuk ke sesi sharing kita pada edisi perdana. Silahkan Mbak Alia. Spesial buat Kak Randy yang telah request.
jauh dari dirimu. Pulang tak pulang karena masih belum menentu pada siapa aku mengaku. Pulang tak pulang rindu, pulang malu tak pulang rindu karena nasib belum menentu pada siapa aku mengaku. Pulang tak pulang rindu. Sudah bertahun-tahun ku hidup di perantauan, aku terus berjuang pantang pulang sebelum lama. Tapi ku galau, aku galau, aku dari dirimu. Tak pulang rindu karena masih belum menentu pada siapa aku mengaku. Pulang pulang malu tak pulang rindu karena belum menentu pada siapa aku mengaku. Pulang tak pulang rindu. Pergi pagi pulang nanti pulang. Rindu pulang rindu, pulang pulang rindu karena belum menentu siapa aku mengadu. Pulang tak pulang rindu, pulang tak pulang rindu karena nasib belum menentu siapa mengadu. Pulang tak pulang rindu. Luar biasa Iya, lagu pulang malu kita ya, tak Mas pulang Vino. rindu gitu ya. Ya galau Iya, bener Kak. jaringannya Ini nih, aku Mas Vino galau ya, putus-putus jadinya ya, agak Iya, pecah. bener. Aku jadinya Kak Jaringan Evi tadi. tadi tuh inget, kupikir kayaknya lagu ini lagu rap gitu ya. Jadi kayak pulang Ah, rindu gitu kan. Banyak banget. Oke, mungkin jaringannya teman-teman ya semuanya ya. maklum gitu kan ya. Karena Ya, kita masih bismillah lagu trial gitu kedua ya, lancar ya. percobaan. Semoga nanti lagu kedua aman terkendali ya. Ini sudah kita sampaikan ke tim teknis gitu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Insya Nanti Allah. lagu kedua ya minimal kalau nggak rapper nanti lebih cepat lagi dong kita ya. Langsung gitu ya lagunya. Malah lebih cepat ya Kak Oke, Evi ya. Mas Temponya Haidul. nanti kita percepat. Betul banget. Oke Kak Evi, Jadinya selanjutnya slow apa jadi nih? rapper ya. Oke, Mas Iya, Haidul, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu langsung aja oke. kita perkenalan dengan narasumber kita. Pak Adiwan udah join bersama kita. Izin Bapak. Hai, marilah kita sambut. Nah, Pak Selamat Adiwan nih. sore, Baru Pak. juga udah Zoom sama Pak Adiwan gitu ya. Sekarang Zoom lagi nih Dejavu sama ya Pak. dulu ya. Dejavu ya dulunya Pindah tadi ketemu sesi Bapak. ya, bener. Pindah sesi Beda nih Pak platform Adiwan. ini ya. Kayaknya jadinya hari ini saya lagi gitu ya. Karena semua serba perdana hari ini gitu ya. Iya, bener Benar Bapak. Bapak. Oke, Kak Ya. Evi, silahkan nih kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dengan Pak Adiwan nih sebelum kita masuk ke sesi inti kita. Ya, terima kasih banyak Mas Haidul. Izin Bapak mungkin sebelum sharing kita, siapa sih yang nggak kenal dengan narasumber kita hari ini? Saya rasa teman-teman udah pada kenal dengan beliau. Saya bacakan sedikit profilnya ya dari beliau. Beliau Bapak Adiwan Kodar saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Manajemen Perubahan dan Budaya Organisasi
di Kedeputian Bidang MSDM. Beliau ini asli atau suku Lampung, saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau juga alumni dari S1 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan S2 Magister Manajemen Universitas Tanjung Pura. Jadi kita udah kenal banget nih dengan beliau, saya rasa udah gak asing banget, teman-teman saya banyak juga nih yang udah join. Izin Bapak, di acara Bisik FM ini mungkin kita akan lebih membahas apa sih program Bisik FM itu, dan kemudian apa nih inisiatif ambasador. Saya rasa banyak teman-teman atau Bapak Ibu juga yang belum tahu ya mengenai kedua hal tersebut. Gimana Mas Haidul? Sepertinya Mas Haidul udah ada pertanyaan ini menumpuk ke Bapak. Waduh, enggak Pak. Kita kan namanya bincang ya Pak ya, bincang asyik gitu ya Pak. Jadi nanti nyantai Pak nih, pertanyaan nggak Iya. berat-berat kok Pak. Nggak butuh mikir banyak Pak. Ini kan memang targetnya ya Pak ya gitu, mau nemenin teman-teman mungkin yang dalam perjalanan gitu. Atau lain sebagainya yang sudah persiapan mau pulang, ini bisa banget. Nanti kita bincang-bincang. Aku duluan atau Kak Evi duluan nih mau nanya? Boleh, Udah. saya persilahkan Mas Haidul Aku, dulu. nah silakan. Nah, Pak Adiwan gini Pak, tadi kan Kak Evi mungkin sudah menjelaskan gitu ya terkait dengan bincang asyik FM gitu ya, fun and meaningful. Pak sebenarnya Pak nyampe ada program Bisik FM ini gimana sih Pak? Bapak nyampe kepikiran, oh kayaknya seru nih ngadain Bisik FM gitu, asal mulanya. Lalu sebenarnya apa sih Pak Bisik FM itu sendiri? Mungkin kita mau dengar langsung dari Pak Adiwan nih. Silahkan Pak Adiwan. Oke, baik. Makasih Mas Haidul dan juga Mbak Evi yang sudah memulai streaming perdana kita hari ini gitu ya untuk Bisik FM. Baik, sebelum kita lanjut gitu ya episodenya, nanti akan kita harapkan episodenya sampai 100-an gitu ya, terus menerus gitu ya. Kontraknya soalnya nggak boleh putus di tengah jalan nih Mbak Evi dan Mas Haidul gitu ya. 1 tahun katanya Pak. Kontraknya udah kontrak jangka panjang soalnya nih. Oke, nah nanti akan bergulir atau berjalan setiap hari Jumat sore gitu ya, sekitar jam 16 sampai dengan selesai. Targetnya memang 1 jam, atau ya nanti kita lihat animonya gitu ya, karena memang hari ini tuh baru trial streaming gitu ya, atau siaran percobaan untuk kita melihat gangguan teknis, kemudian melihat animo gitu ya, kemudian memperbaiki acaranya seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa sama-sama mengevaluasinya. Jadi Mas Haidul dan juga Mbak Evi, seperti yang sudah disampaikan tadi, Bisik FM atau Bincang Asik Fun and Meaningful, kolaborasi antara inisiatif ambasador dengan ATAS The Expert gitu ya, BPJS Kesehatan. Ini adalah sebuah program yang memang kita rancang untuk bisa balance antara informasi terkait dengan budaya dan informasi lainnya, dan juga hiburan gitu ya. Karena tadi disampaikan bahwa kita sudah 1 minggu full gitu ya aktivitas, di penghujung weekday gitu ya, memasuki weekend, kita diantarkan dengan suasana yang lebih santai gitu ya, kemudian sambil menyelesaikan pekerjaan di akhir gitu ya, tapi ditemani dengan obrolan dan lagu-lagu yang ringan gitu ya. Diharapkan ini memang bisa menjadi salah satu program ataupun aktivitas yang akan bisa menginternalisasi terkait dengan budaya organisasi, tapi dengan cara yang fun, dengan cara yang santai gitu ya. Karena katanya kalau dia santai, fun, itu akan lebih cepat masuk gitu ya dibandingkan dengan cara-cara yang formal gitu ya. Sehingga memang kita mengharapkan yang seperti ini tuh menjadi salah satu alternatif. Di luar memang program-program formalnya ya tetap kita teruskan gitu ya. Tetapi ini juga menjadi salah satu alternatif ataupun cara yang kita lakukan untuk internalisasi budaya dan internalisasi hal-hal positif, hal-hal yang baik untuk menjadi kebiasaan di BPJS Kesehatan. Nah, terinspirasinya dari mana gitu ya? Terinspirasinya sebetulnya kan memang teman-teman ASDA Expert sudah ada program radio sebelumnya gitu ya. Kemudian juga tadi Mbak Evi dan Mas Haidul juga menyampaikan bahwa kita tuh pengen membangkitkan memori kita lagi bahwa
dia masuk ke kelompok usia manapun, tapi pernah punya pengalaman dengan radio gitu ya. Nah, sehingga memang melalui program ini ingin dibangkitkan kembali memori kenangan baiknya gitu ya. Karena kalau memori dan kenangan baiknya itu dibangkitkan, kemudian ada informasi yang masuk, kalau dia lagi happy, kayaknya akan lebih masuk gitu ya, dibandingkan dengan suasana hati lagi nggak enak gitu, kemudian dimasukkan informasi, kayaknya nggak akan masuk gitu ya, nggak akan terserap gitu. Sehingga memang dengan cara santai, dengan komposisi informasi dan juga hiburan yang balance, seimbang gitu ya, 50-50, maka diharapkan tujuan internalisasinya dapat, tapi hiburannya juga dapat. Makanya memang akhirnya memang dilanjutkan salah satu program untuk teman-teman inisiatif ambasador itu adalah kolaborasi dengan AT untuk Bisik FM ini. Di samping memang ada kegiatan atau aktivitas lain dari teman-teman inisiatif ambasador. Itu Mas Haidul dan juga Mbak Evi. Iya, Oke, udah jadi tercerahkan nih kita Mas Haidul ya, apa itu Bisik FM. Jadi harapannya betul. sebenarnya melalui program Bisik FM ini, kita lebih memperkuat fun in meaningful-nya, tapi bukan hanya fun yang didapat, tetapi makna atau internalisasi budaya juga kita dapat tuh. Jadi teman-teman udah mengenal kan dengan Bisik FM? Gimana Mas Haidul, udah terjawab belum nih pertanyaannya? Atau ada lagi? Sudah, oke, paham nih, paham banget Pak. Mungkin kan karena kita Gen Z gitu ya Pak ya, kebanyakan nih anak-anak nih Iya. kalau baca, ini saya juga sih Pak, mungkin hukum aja saya gitu ya Pak ya. Saya sering banget, ya ampun materi lagi gitu ya Pak ya, nggak ada apa-apanya nih gitu. Materi suruh baca, dengerin lagi gitu. Mungkin dengan adanya acara ini ya Pak ya, Bisik FM gitu, kita dapat menyampaikan gitu tata nilai kita dengan cara yang lebih fun and meaningful lah, lebih mudah diterima oleh generasi muda kita ya Pak ya. Oke, Betul. Saya betul, juga mantap. ikutan jadi Gen Z kok. Oh, nggak apa-apa, Pak. Gabung aja, Pak. Katanya kalau gabung dengan kaula muda, Pak, nanti auranya kebawa nih. Ya Saya benar sama ya, kayak Haidul ya. jangan aja kita yang kebawa sama auranya Pak Adiwan nih nanti Aduh, gitu. bahaya Pak. Oh, Maksudnya jadi gitu, auranya bahaya ya, Pak ya. aura Enggak, ini Maksudnya ya, apa tuh Dul ya? kolonial ya. auranya Kalau Haidul Pak ini Adiwan yang aura join. kasih nih Pak, sepertinya penampakannya kalau Mas Haidul aura kasih ya Dul ya. Aura kasih nih ya gitu. Pak Adiwan yang harus join dengan aura kaula muda gitu. Oke, lanjut ke Evi. Iya, Pak, mungkin Bisik FM udah ini Pak ya, udah teman-teman udah paham nih apa sebenarnya program Bisik FM dan tujuan ke depannya ataupun harapan kita terhadap program Bisik FM ini. Cuma kemarin saya di Bisik-Bisik nih Pak, mungkin kita bergeser ke inisiatif ambasador ya, Mas Haidul ya. Aku di Bisik-Bisik Wow. teman nih, Mbak Evi, inisiatif ambasador itu tugasnya apa sih? Apakah cuma foto-foto, terus fotonya dipampang di flyer, di poster kayak gitu? Terus apa perbedaannya nih sih inisiatif ambasador sama DCM? Nah, kayaknya ini waktu yang pas nih Mas Haidul buat menjawab pertanyaan dari sebagian besar teman-teman kita, apalagi yang generasi zilenial ya, teman Mas Haidul ya, terkait inisiatif ambasador itu apa. Dipersilakan Bapak. Oke, baik, makasih Mbak Evi. Terkait dengan inisiatif ambasador gitu ya, dan sini juga ada Mas Haidul, nggak trauma kan ya Mas ya, masih ada tahun depan gitu ya. Aduh Pak, saya lagi tahun depan ya Pak. Lihat ini Pak, kayaknya lebih banyak yang lebih muda dari saya Pak. Siap, karena kan setiap tahun itu kan selera jurinya beda gitu ya. Jadi kayaknya saya lihat tahun depan mungkin Mas Haidulnya akan bisa masuk gitu ya. Oke, baik Mas Haidul, Mbak Evi dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung gitu ya. Kita sampaikan kembali bahwa inisiatif ambasador ini kan suatu cara gitu ya, merupakan sistem gitu ya yang digunakan juga oleh organisasi, dalam hal ini MSDM, untuk bisa menginternalisasi budaya organisasi, tetapi dengan menggunakan role model gitu ya, dengan menggunakan contoh gitu ya. Jadi kalau kita bicara sistem atau sesuatu yang digunakan untuk pengembangan atau mempengaruhi gitu, tidak selalu berhubungan dengan kebijakan ataupun juga aplikasi gitu ya. Bisa juga dengan yang kita lakukan ini dengan role model gitu ya. Jadi inisiatif ambasador ini adalah role model untuk implementasi budaya organisasi gitu ya. Artinya teman-teman yang terpilih sebagai ambasadornya inisiatif seyogianya memang sudah diakui
sebagai orang-orang yang memang memiliki perilaku yang sejalan dengan tata nilai gitu ya, inisiatif. Bagaimana gitu caranya untuk meyakinkan bahwa memang sudah diakui gitu ya, dengan teman-teman yang menjadi finalis, teman-teman yang menjadi pesertanya itu adalah the champ atau pernah terpilih sebagai culture hero gitu ya di tempat masing-masing gitu ya. Artinya memang sudah ada pengakuan gitu ya dari tempat kerja, dari unit kerjanya bahwa memang baik dalam implementasi tata nilai di unit kerjanya masing-masing. Nah, kemudian yang sudah terpilih nanti memang diharapkan mengemban amanah gitu ya untuk bekerja sama dengan organisasi dalam hal ini MSDM untuk makin menginternalisasi budaya lagi. Selain memang mereka sebagai role model, tapi juga mereka berperan sebagai ininya ya pihak-pihak yang membantu untuk internalisasinya. Dari tahun ke tahun kita memang improve gitu ya terus-menerus untuk meningkatkan peran dari teman-teman inisiatif ambasador dalam internalisasi budaya. Nah, bukan hanya teman-teman mungkin kenal nanti akan perform di acara tertentu gitu, kemudian foto, shoot gitu ya, kemudian jadi pemeran ataupun talentnya untuk video tata nilai gitu. Kemudian nanti akan ada lanjutan inisiatif series gitu ya, atau inisiatif series yang baru gitu yang sekarang sedang diproses gitu ya, mulai proses lagi untuk naskah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bukan hanya itu gitu ya, tapi mereka juga punya peran tadi sebagai role model, sebagai contoh. Jadi harus bisa menjaga nama baik gitu ya untuk bisa menjadi contoh. Kemudian juga mereka nanti akan ada program untuk internalisasi, ada nanti short clip gitu ya yang akan dibuat mereka tentang internalisasi budaya. Kemudian juga akan ada video yang dibuat tentang internalisasi budaya. Kemudian nanti akan ada podcast tentang budaya gitu ya. Kemudian juga nanti akan ada ya aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk join bersama dengan MSDM gitu ya, tapi nggak dibocorkan semua gitu ya, nggak di-spill semua, nggak dibuka semua, nanti baru spill dikit-dikit gitu ya. Tapi tentu teman-teman inisiatif ambasador ini akan melakukan kerjasama dengan MSDM untuk internalisasi budaya. Nah, bedanya apa dengan The Champ gitu ya? Kalau The Champ tadi kan memang mereka atau teman-teman The Champ ini sebagai penggerak gitu ya, katalisator untuk budaya dan perubahan di unit kerja masing-masing. Nah, dari The Champ dan dari inisiatif, dari Culture Hero nanti di tingkat nasionalnya akan dipilih untuk menjadi ambasador di tingkat nasional. Jadi sebenarnya memang hampir mirip gitu ya. The Champ juga punya peran, artinya bukan hanya sebagai penggerak dan yang mengawal gitu ya, tapi juga dia menjadi role model juga untuk di unit kerjanya. Tetapi kalau inisiatif ambasador ini punya lebih besar skupnya untuk di tingkat nasional gitu ya. Jadi memang agak mirip, tetapi perbedaan di skup dan juga fokusnya gitu ya, fokusnya di internalisasi budaya untuk teman-teman inisiatif ambasador. Mudah-mudahan tahun depan gitu ya, setelah yang 11 ini lengser gitu ya, kayaknya udah nggak tahan gitu, yang lain pengen melengserkan yang 11 ini walaupun belum lama gitu ya. Persiapkan diri dengan baik gitu ya, mulai dari sekarang untuk, kan sudah tahu pola-pola pemilihannya gitu ya, jadi udah mempersiapkan dengan baik untuk seleksi di tahun depan. Begitu. Iya, terima kasih banyak Pak Haidul. Tadi aku lihat kamu nyatat-nyatat tuh. Sepertinya nyatat yang Pak Adiwan bilang udah siap ya buat Ini, tahun Kak. depan ya. Jadi sebenarnya Kak Melengsarkan Esti, yang aku ini sudah mempersiapkan portofolio gitu ya untuk Oh, tahun luar depan nih. biasa Sambil ya. nanti mau ku share ke teman-teman semuanya biar antusias nih tahun depan nambah banyak Pak kandidatnya gitu. Udah siap Pak, saya ini mau menggeser 11 nih. Belum genap berapa bulan gitu udah mau tak geser Belum gitu. cukup ini sebulan. Kejam banget nih ya gitu. Belum juga sebulan gitu. Oke Pak Adiwan, ini saya ada pertanyaan Pak gitu kan. Tadi Bapak sudah menyinggung gitu. Haidul jangan kapok ya, jangan trauma gitu ya. Pak, saya tuh langsung overthinking Pak setelah ini. Apa sih yang membuat saya tidak lolos gitu ya? Apakah gitu saya tidak membawa atau tidak mencerminkan tata nilai inisiatif gitu ya Pak ya? Oke Pak, sebelum itu jangan dijawab dulu Pak.
karena saya mau putar lagu biar nggak langsung saya kan dengan menggebu-gebu gitu ya Pak ya, dengan emosi nih kayaknya menyampaikannya gitu. Dari hati Pak banget Diwan gitu jangan Curhat ya. jawab ya. dulu. Iya langsung Dari curhat nih hati langsung dari banget hati ya. Pak gitu. Curhat ya. Oke, Pak Diwan jangan dijawab dulu gitu ya, karena kita ada request lagu nih Pak, kita puterin lagu biar teman-teman bisa mendengarkan nih sore hari ini gitu ya, yang dalam perjalanan pulang gitu ya, sebuah lagu dari The Rain dengan judul Penawar Letih gitu ya, Penawar Letih. Jadi semoga nanti teman-teman letihnya, lemahnya, lesunya gitu ya, bisa terbayarkan dengan ini gitu ya, dengan lagu ini. Ini merupakan request lagu dari Erwan Al-Aladi gitu ya. Dan dia juga menitipkan salam nih Kak Evi. Salamnya adalah salam untuk seluruh duta BPJS Kesehatan katanya, dimanapun berada katanya. Semoga kita tetap selalu semangat nih. Oke Kak Evi gimana? Sudah Udah siap kita semangat putarkan dong ya. lagunya? Sudah Udah siap. semangat Oke, ini ya semoga lagu penawar kedua letih teman-teman. dari The Ini Rain. nggak rapper lagi ya lagunya. Kita bisa lebih Sepertinya teknis di santai belakang tuh nih. deg-degan loh dulu. Dia Oke, deg-degan apakah siap. lagu ini akan berubah menjadi lagu rap lagi seperti lagu pembuka tadi. Mari kita Bener, dengar bersama-sama bener banget. teman-teman ya. Dari The Rain dengan Penawar Letih. Berangkat dari pagi buta hingga malam datang menyapa, namun hilang semua letihku melihat senyuman itu. Walau terkadang kau juga menyebalkan, namun tak mengurangi teduh tatapan. Tetaplah menjadi penawar letihku, dan aku berjanji selalu menjaga
itulah tadi sebuah lagu dengan judul Penawar Letih gitu ya. Semoga teman-teman nih nggak keletihan nih dalam bekerja ya teman-teman. Cuma ya tetap harus jaga kesehatan dong tentunya gitu ya. Tetap Karena tadi semangat juga tentunya baru dulu saja. ya, walaupun ini weekend, Betul, betul pokoknya banget, semangatnya betul tetap banget. dijaga. Iya, Apalagi kan tadi ada kita yang mau udah ketemu dengerin ini keluarga. ya, stay fit, stay produktif ya tadi ya, Iya, Fit sebelum Life ya. Barusan aja Bisi kita FM. sebelum Mhm, acara ini gitu ada acara Fit Life gitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman tetap jaga kesehatan juga gitu. jaga Karena di kesehatan. atas apapun kesehatan adalah yang paling penting gitu. Kita akan bisa produktif kalau kita sehat tentunya. Iya, benar Oke, sekali nah Pak itu. Adiwan sudah bergabung lagi nih. Ini pertanyaanku tadi dicatat langsung ke Pak Adiwan nih. Jangan-jangan agak serem ya, Kak, Kamu gitu ya. deg-degan gak sih Dul nanya itu Dul? Deg-degan Soalnya sih, langsung iya nanya deg-degan ke gitu. Pak Adiwan loh, Langsung, Pak, apakah saya tidak langsung mencerminkan ditembak tata nilai bapaknya. inisiatif gitu ya? Nyampe saya nggak lolos nih Pak gitu. Saya juga Oke Pak deg-degan loh, Adiwan. kamu Kayaknya yang nanya, aku kayaknya deg-degan loh. Oke, kayaknya Mas Haidul dapat momennya gitu ya untuk Ya, benar menanyakan banget yang Pak. sampaikan yang udah curhatan lama Pak. yang lama ditunggu gitu ya. Ini adalah Oke, kesempatan Pak. Oke, silakan dijawab Pak Adiwan. moment of truth gitu ya. Oke, jadi teman-teman semua bukan Mas Haidul saja gitu ya, tapi juga teman-teman yang lain yang menyimak kita sore hari ini sebenarnya bukan karena nggak sesuai gitu ya, terkait dengan teman-teman yang belum lolos gitu ya. Tapi memang kami sampaikan bahwa penjurian ini kan bukan hanya dari MSDM gitu ya, tetapi juga ada beberapa dari lintas kedeputian gitu ya yang melakukan penjurian. Dan kadang memang beda di bukan tes juga sih ya, beda memang apa yang dicari gitu ya oleh Dewan Juri satu persatu. Tapi yang kami sampaikan bahwa untuk inisiatif ambasador ini kan diharapkan paket komplit gitu ya. Artinya ketika dia menjadi ambasador, menjadi orang yang dicontoh gitu ya, menjadi orang yang ditiru gitu ya, menginfluence gitu ya untuk teman-teman duta BPJS Kesehatan yang lain, sehingga itu yang menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu Dewan Jurinya gitu ya. Walaupun memang kita akan melihat dari bagaimana konten videonya sesuai atau tidak dengan yang dimintakan, kemudian juga bagaimana kreativitas videonya gitu ya, dan itu akan dinilai oleh masing-masing Dewan Juri. Sepertinya kayaknya Mas Haidul dan juga teman-teman yang lain itu kemarin itu ada di urutan yang 26 gitu ya, 27 gitu, sehingga Iya betul Pak, kayaknya gitu. tahun 26 saya depan kayaknya sih tuh Pak. Heeh. jadi biar bisa di urutan 10 Satu ya teratas Pak ya? gitu ya, Oh iya biar benar, masuk siap. semifinal dan juga grand finalnya gitu ya. Ya gitu Mas Haidul dan teman-teman yang lain. Tetapi sekali lagi disampaikan bahwa kadang kan memang waktunya memang setiap orang itu punya waktunya beda-beda gitu ya. Jadi mungkin memang bukan tahun ini gitu ya. Tahun depan bisa jadi gitu ya. Jadi memang tetap terus mencoba gitu ya, teman-teman sambil mempersiapkan untuk tahun depan. Demikian Mas Haidul dan Mbak Epi. Ya, terima kasih Oke. banyak Pak. Haidul udah menjawab ya. Sudah Kamu sudah udah terjawab. nyatet nih Makanya ini apa yang udah akan persiapan nih Pak. prepare nih Tahun ya. depan 10 besar gitu ya, kata Pak Adiwan. Enggak, Oke, kamu nggak oke. perlu 10 besar dulu, harus satu teratas loh Dul. Oh Soalnya udah iya, dijawab cuman langsung sama Pak Adiwan loh. bener langsung udah dicatat sama Pak Adiwan, langsung saya satu-satunya kandidat gitu ya, nggak ada yang lain kayaknya Kak Evi gitu. Langsung dipanggil khusus gitu ya Oke. untuk. Oke, Ya, Kak mungkin Evi dulu kita mungkin sapa-sapa dulu ya Kak, ya, yang lagi online bersama kita. Mungkin ada yang boleh pengen nanya juga banget. atau sharing bersama narasumber kita Bapak Adiwan sore hari ini di Bisik FM. Tapi Ayo pertanyaannya teman-teman, nanyanya jangan sambil bisik-bisik ya, walaupun judulnya Bisik FM. Gimana Dul? tetap harus jelas dong pertanyaannya ya. Kalau dulu mungkin Kak Evi, kalau kita ingat radio gitu ya, Pak Adiwan, Kak Evi gitu ya, mungkin dulu ada yang sering telepon gitu ya, telepon salah Benar, sambung gitu kan ya langsung. Nah ini ya. kita juga buka nih, mungkin kalau sekarang belum telepon gitu ya, langsung saja open mic nih. Mungkin ada teman-teman yang mau share ataupun apapun itu, mau titip salam diperbolehkan, nggak ada batasan. Ayo asik saja gitu. Kalau anonim agak susah ya karena ada name-nya di sini. Pengennya Iya, anonim gitu benar Pak banget. Adiwan ya. Agak ngeri kita nih kalau anonim nih kayaknya ya gitu ya. Kecuali Kalau lihat ini ada ngedit ulang ya namanya semua username-nya. nih. Benar, benar banget. Kok malu-malu nih pendengar setia kita? Oke, kalau belum ada nih Kak Evi, mungkin
aku nambahin sedikit nih ya Kak Evi ya. Karena Kak Evi merupakan inisiatif ambasador tahun ini salah satunya gitu ya. Aku pengen nanya nih gimana sih perasaan Kak Evi gitu setelah terpilih menjadi inisiatif ambasador. Nambah beban nggak sih Kak Ev? Misalnya dari Pak Adiwan nih kayaknya ngasih beban aja nih gitu. Atau gitu nih. Langsung pemikiran Kak Evi. Nyesel Sebenarnya kemarin nih yang daftar gitu. Gimana nih Kak Evi? sebenarnya mau sebenarnya yang membuat beban itu pertanyaanmu loh. Itu gak ada dalam skrip kita pertanyaanmu loh. Oke, nggak apa-apa. Gimana nih Kak Evi Oke, kalau perasaannya? dibilang Mau beban, Mm-mm. apakah terbebani dengan inisiatif ambasador atau enggak? Kalau saya pribadi sih jujur enggak ya dulu ya, karena ini adalah sesuatu yang positif. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengembangkan kapasitas kita lagi gitu. Kapan lagi kan punya kesempatan itu? Dan setidaknya dengan inisiatif ambasador ini kita juga memberi manfaat juga buat organisasi kita. Tapi setidaknya lebih menjaga komitmen atau konsisten ke diri sendiri dulu. Seperti yang Pak Adiwan tadi kan bilang, kita sebagai role model ya. Jadi apa-apa yang kita kerjakan itu selalu dipikirkan, aduh apakah saya sudah menanamkan atau sudah menjadi role model nih bagi teman-teman saya di unit kerja. Jadi seperti itu sih kalau saya dulu ya. Jadi kalau mau dibilang negatifnya, gak ada negatifnya nih yang kita dapat. Karena Oke, sesuatu yang luar positif biasa. pasti ada Wajar, ininya langsung kan. ketebak. Oke, langsung saya bisa mendapatkan jawaban Pak Diwan. Jadi Kenapa Kak semangat Evi tuh. sampai terpilih menjadi inisiatif ambasador 2023 gitu ya. Dari Nggak salah jawabannya tadi pilih Pak, kan ya. luar biasa. Nggak salah pilih Pak. Emang udah cocok nih Kak Evi paling. Bener nih Pak Adiwan gitu ya. Bener banget milihnya gitu ya. Ada U Karena balik B mungkin gini seperti ya Pak ini ya. Adiwan. Iya, karena gini Pak Adiwan, banyak sekali mungkin ya Gen Z dari teman-teman kita nih merasa, aduh nanti kalau saya daftar inisiatif ambasador nih, gimana nih pekerjaan saya punya tanggung jawab utama gitu, apakah masih bisa gitu ya. Lalu kayak, enggak malu yang lain aja, pasti gitu Pak. Di mana-mana itu kayak sebagian besar gitu ya, kebanyakan saling menunjuk nih gitu. Udah kamu aja, udah kamu aja, udah kamu aja. Nyampe kita kebingungan gitu memilih kandidat yang paling pas untuk dimajukan gitu. Semoga nanti setelah ini gitu ya teman-teman semuanya tercerahkan gitu ya. Dan tahun depan nih antusiasmenya lebih tinggi lagi dan semua teman-teman bisa join. Kita bersaing secara sehat gitu ya. Pokoknya kita tunjukkan kapasitas kita masing-masing. Bukan begitu ya Pak Adiwan ya? Menurut Pak Adiwan nih gimana nih Pak Adiwan terkait tadi nih yang saya sampaikan gitu, masih banyak teman-teman yang enggak apa, males, tanggung jawab utama saya aja, kerjaan inti saya udah banyak, tambah lagi ini itu gitu. Gimana nih menurut Pak Adiwan sendiri nih? Iya, baik, makasih Mas Haidul dan juga Mbak Epi. Nah ini yang harus kita apa ya, sama-sama perbaiki gitu ya, sama-sama kita rubah, mulai dari mindset gitu ya. Ini yang memang menjadi tantangan kita sebagai sebuah organisasi untuk bisa membuat semua orang proaktif gitu ya, punya sifat proaktif dan mau untuk terlibat gitu ya. Karena memang yang bisa memperbaiki diri kita sendiri dan organisasi itu ya kita sendiri gitu ya. Eh, Yakinlah bahwa ketika teman-teman mau untuk terlibat dalam satu kegiatan, terlibat dalam satu program, benefit atau manfaatnya itu bukan hanya untuk organisasi gitu ya, tapi ke teman-teman sendiri gitu ya, akan balik lagi benefitnya ke teman-teman sendiri. Walaupun memang terasa bahwa saat ini belum gitu ya, suatu saat pasti apa yang teman-teman lakukan melatih teman-teman untuk bisa disiplin terhadap waktu, bisa membagi antara pekerjaan dengan aktivitas lain gitu di luar pekerjaan gitu. Suatu saat itu akan bisa membangun karakter dan membangun teman-teman menjadi seseorang yang lebih sukses gitu ya dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi balik lagi bahwa jangan pernah takut untuk effort lebih dibandingkan orang lain, untuk mengeluarkan tenaga lebih dibandingkan yang lain, karena yakinlah, kalau saya sih selalu percaya bahwa apa yang kita lakukan tuh nggak ada yang sia-sia gitu ya. Kalaupun belum sekarang gitu pasti akan bermanfaatnya di kemudian hari. Kalau nggak di saat ini ya di masa depan. Kalau nggak juga di dunia ini pasti di akhirat gitu ya. Kalau kita balik lagi ke agama masing-masing gitu ya. Jadi yakinlah bahwa tidak ada yang sia-sia yang teman-teman kerjakan. Walaupun teman-teman merasa bahwa kayaknya lebih waktunya lebih banyak tersita, kemudian energinya lebih banyak dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi itu akan membentuk teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang lain yang memang mungkin akan ada di rata-rata gitu ya. Kalau masalah membagi waktu padat gitu ya, tentu kita semua tahu tentang prioritas gitu ya, tahu tentang membagi
waktu gitu ya, dan teman-teman yang bisa mengukur gitu ya. Dan jangan sampai kita underestimate terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kita pikir bahwa kayaknya saya nggak akan mampu deh untuk bisa membagi antara pekerjaan wajib saya yang harus dikerjakan dengan adanya tambahan gitu ya. Kalau seperti itu berarti teman-teman meng-underestimate kemampuan diri sendiri gitu ya. Nah itu yang akan sulit gitu untuk berkembang gitu. Makanya memang jangan sampai kita merendahkan atau membuat kemampuan kita terbatas karena mindset atau pemikiran kita gitu ya. Jadi memang harus punya pemikiran positif. Kemudian juga kalau secara garis besarnya disebut dengan growth mindset gitu ya. Artinya melihat segala sesuatunya sebagai tantangan gitu ya, tidak melihatnya sebagai suatu yang menjadi keterbatasan gitu ya. Jadi saya rasa bagaimana kembali bahwa teman-teman merubah mindset itu, dan itu tanggung jawab kita bersama agar bisa merubah mindset bersama, dan balik lagi bahwa semua yakinlah bahwa akan kembali lagi ke pribadi masing-masing, ke teman-teman, manfaatnya. Walaupun teman-teman ngerasa lebih capek, tapi itu nanti akan balik ke teman-teman. Walaupun nggak sekarang, tapi nanti next gitu ya. Demikian, Mas Haidul, Mbak Evi. Oke, Lebih ke benar ini banget. dulu, lebih ke investasi kita. Mungkin investasinya nggak terlihat sekarang, tapi ke depan itu Betul. manfaatnya sangat luar biasa. Jadi Betul gitu Mas sekali. Bapak. Oke, mungkin teman-teman saya mau nyapa dulu. Ada Kacap Bandung, Pak Fariza juga udah join bersama kita. Selamat sore Bapak. Kalau lagi di jalan hati-hati Pak. Seperti Iya. Bapak masih Ini di Pak kantor. Fariza langsung japri saya loh ini tadi. Pak Fariza langsung japri saya, sok sibuk banget Oh, katanya. sibuk Silakan ya. Pak Fariza, mungkin ada yang mau di-sharing nih? Kayaknya outfitnya Pak Fariza oke hari ini outfitnya nih. Oh, pakai turtleneck sih Pak Fariza, keren banget, udah kayak Haidul ya, dingin ya Pak Bandung, Pak. lagi panas Haidul. Oh, lagi panas. Berarti Bapak di ruangan, nggak apa-apa, pakai turtleneck gitu ya. Gimana nih Pak Fariza? Ada yang mau di-sharing nggak Pak Fariza nih? Mungkin Pak Fariza juga mau mempersiapkan gitu. Ikut ya tahun depan. Apa ini kita? Oke, jadi mungkin Pak Fariza nih mau Pak Fariza menyampaikan gitu. Aduh, kayaknya aku sudah ada nih persiapan untuk kandidat tahun ya. depan yang akan dikirimkan KC Bandung melawan saya Pak tentunya ya Pak ya. Karena saya juga kandidat Pak tahun depan gitu ya. Ini Bapak kalau melihat sendiri Bapak dalam memilih kandidat itu yang seperti apa sih Pak gitu? Apakah sama tadi dengan yang Pak Adiwan jelaskan gitu? Atau punya kriteria tersendiri nih dari Pak Fariza nih untuk menjadi inisiatif ambasador? Silakan Pak Fariza, gimana Pak? Sekarang makin keren ya. Jadi justru kalau mungkin ya menjadi ini juga gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak menjadi pressure bagi teman-teman untuk kedepannya gitu. Justru malah menjadi satu kebanggaan untuk bisa menjadi brand ambassador inisiatif gitu ya. Karena kan dengan kemeriahan yang luar biasa, dengan jadi kayak udah kayak Miss Universe gitu ya, ataupun Mister Internasional. Nah ini luar biasa gitu kan, apalagi padahal saya vote Mbak Evi gitu ya, tapi Mas juara ya? Oh ya juara ya. Juara tentu. Biasa. Gitu. Saya juga vote Mirda gitu, cuma dia kalah tipis ya. Ya. Saya juga bilang sama Mumu gitu ya, Mu, luar biasa ya ini para pengurus-pengurus AT gitu. Tapi sebenarnya Mumu juga bilang, Pak, yang lainnya juga luar biasa gitu. Karena setelah dilihat ternyata memang yang lainnya luar biasa. Ternyata banyak potensi-potensi dari Duta BPJS Kesehatan yang mungkin saat ini belum ini, tapi dengan wadah seperti ini akhirnya bisa mengeksplor lebih menjadi lebih yang luar biasa lagi gitu. Keren sih ya. Mantap Pak Fariza, terima kasih. Pak Fariza nggak vote saya kemarin Pak. Oh, kayaknya nggak masuk kandidat kan, nggak masuk kandidat. Iya, makanya saya tahun depan mungkin ya Pak ya masuk kandidat nih Pak. Sudah dicatat tadi sama Pak Adiwan. Dukung, pokoknya nanti pokoknya Bapak harus vote saya nih. Kayak tadi itu. Iya, betul banget. Kalau kriterianya gitu, Pak Fariza bilang seperti Miss Universe, Mister Internasional. Aduh Pak, tinggi saya kok kayaknya kurang ya Pak ya, gitu ya. Tinggi saya ini kayaknya tidak memenuhi kriteria untuk kesana nih Pak. Gitu. Semoga benar ya yang Pak Fariza bilang. Yang penting ada yang dijual gitu loh, bahasa Inggrisnya.
pencapaiannya gitu. Iya benar juga gitu. Advokasi mungkin saya bisa memberikan advokasi nanti ya Pak ya gitu ya. Nilai tambah, nilai jual tersendiri. Benar Pak Fariza tadi yang dijelaskan gitu ya. Terima kasih Pak Fariza Terima kasih banyak atas Bapak sharingnya. masukannya gitu sudah mau join kepada kita Pak. Thank you banget. Tetap ikuti Bisik FM gitu ya Pak ya. Jangan pernah bosen. Kalau Bapak merequest silahkan. Mau titip salam juga Iya, boleh benar. tentunya. Pak, Oke Kak tapi Evi, izin gimana? Pak, ini udah ini nggak sih Pak? Titip Udah salam kedengaran mungkin seperti Pak radio Fariza. nggak? Tuh. Gimana Kak Evi? Oke. Iya, tadi udah ada yang japri nih, Haidul. Katanya pengen nanya. Kayaknya serius banget nanyanya ya. Kita Oke, persilahkan buat yang nanya, dipersilahkan. mungkin penanya Mau nanya terakhir ya. langsung ke Pak Adiwan nih, boleh, boleh. Mumpung Silahkan. ada Pak Adiwan di sini. Jadi kita Siapa buka. nih yang mau nanya nih? Ayo teman-teman nanya. Saya Farhan, Kak. Oh iya, Oh boleh. Farhan, Mas Silakan. Farhan, boleh, boleh Oke. banget. Ada juga Kak Mumu gitu ya. Nanti gantian ya, Mas Farhan terlebih Gantian. dahulu. Oke, dipersilakan Mas Farhan. Oke, Gimana nih? silahkan. Oke, Persilahkan sebelumnya juga nama unit kerjanya. siap. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Haidul dan juga Kak Evi. Yang terhormat Bapak Adiwan. Bapak izin bertanya nih Pak. Tadi kan Bapak sedikit menyinggung terkait dengan growth mindset ya Pak ya. Nah, kita tuh tahu bahwasanya seringkali yang lebih berbahaya dari kegagalan adalah terperangkap dari pikiran kita sendiri gitu ya Pak ya. Karena kita adalah makhluk yang berpikir gitu ya. And our mind has an incredible function gitu. Dimana jangan sampai alasan kita belum tumbuh itu karena tumbuh sekarang itu adalah bukan dari faktor eksternal tapi karena pikiran kita sendiri gitu ya. Nah kalau saya ingin bertanya adalah gimana sih Pak cara kita untuk meningkatkan growth mindset gitu. Itu aja sih Pak dari versi Bapak sendiri gitu. Oke. Biasa. Sebelum saya jawab, kayaknya Mas Farhannya boleh open cam kali ya, sekalian Banyak yang seleksi gitu ya. penasaran nih, Pak. Tentu Iya. aja, banyak yang penasaran nih Mas Banyak Farhan. penasaran Ayo Farhan open ini cam nih. siapa dari unit kerja Iya. mana nih? Silakan Iya. Oh, Mas. yang Mas Farhan tadi juga di feed live. Iya. Ketemu di Oke. Zoom ya. Ketemu Dari lagi Cirebon ya. Iya dari Cirebon, Iya. benar-benar Pak Adiwan. Iya. Ternyata Mas Kayaknya Farhan lagi. kayaknya ini calon kandidat tahun depan ya, soalnya tinggi 183. Iya benar sih Pak Adiwan, nambah lagi nih saingan saya. Bapak Iwan, suruh buka masker dong. Bapak Suruh diam-diam buka- seleksi loh, Dol. Tuh, katanya Pak Fariza siapa tuh tadi yang ngomong? Katanya buka masker dong Mas Farhan katanya. Masker dong, biar lebih kenal kita Oh, semua biar ya. lebih kenal nih dengan duta Jadi inisiatif. langsung audisi online ya. Langsung audisi online sih kita saat ini gitu ya. Bentar, Mas Farhan lagi mempersiapkan gitu ya. Tadi Pak Kayaknya dia Adiwan udah terkait ini. pertanyaannya Berat banget Mas ya, Dul, ya. Farhan ini berat bahasa Inggris gitu ya. Wah. Jelas saya kalah sih gitu pertanyaan Udah bahasa Inggris kelihatan gitu nih ya. Pak, mukanya Pak. Pokoknya- Gimana Pak, udah lolos kah? Nih, boleh lah ya. Iya. Kayaknya harus Oke. ikut ya buat saingan Mas Haidul tahun depan gitu ya Mas Oke, Haidul ya. benar-benar tambah lagi kandidat Pak. Tambah udah dapat nih Pak. Oke, Pak, intinya pertanyaan Mas Farhan tadi adalah gimana sih caranya meningkatkan growth mindset gitu ya dari Pak Adiwan nih. Menurut Iya. Pak Adiwan gimana nih? Oke. Silakan Pak Adiwan. Iya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mas Farhan juga yang udah nanya ya. Tentu setiap orang punya cara yang masing-masing, tetapi memang ada generiknya secara teori bahwa untuk bisa konsisten menerapkan pola pikiran dan cara pandang kita tentu dimulai dari knowledge dulu gitu, tahu dulu gitu ya, terkait dengan mengenal dulu tentang apa itu growth mindset gitu ya. Karena segala sesuatunya berawal dari apa yang kita tahu gitu ya. Artinya kalau mau mengembangkan growth mindset artinya mulai mempelajari terlebih dahulu tentang growth mindset. Nah, setelah itu memang mulai harus mempraktekkan itu gitu dan mulai membuat catatan di rumah atau di kosan atau di apartemen gitu dan di kantor tulisan yang growth mindset gitu. Itu menjadi sebagai pengingat bahwa ketika kita menghadapi tantangan pekerjaan gitu ya, dikasih lagi kerjaan gitu ya, kemudian kita merasa bahwa kok terus-menerus kita gitu ya, kemudian lagi ketika kita dapat cobaan permasalahan gitu ya, atau kita mendaftar sesuatu kemudian gagal gitu ya, mungkin kita akan terbawa dan tidak memandang persoalan itu atau kegagalan itu sebagai sesuatu yang harus menjadi tantangan gitu ya. Makanya perlu diingatkan dengan adanya tulisan-tulisan di buku atau di tempat kerja kita gitu, bahwa kita harus balik lagi bahwa cara pandang kita terhadap hal tersebut gitu ya.
Jadi jangan sampai lupa, oh iya ya bahwa bisa jadi gitu ya, bahwa ini waktu saya untuk belajar. Bisa jadi bahwa ini adalah sesuatu yang tertunda dan memang saya harus mempersiapkan lebih baik lagi dan lain sebagainya. Kemudian mulai mengintrospeksi kurangnya di mana dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan kalau kita punya growth mindset dan sadar bahwa akan menerapkan itu gitu ya. Jadi kalau saya pengalaman pribadi gitu ya, tipsnya adalah dengan mempelajari lagi tentang mulai dari definisi growth mindset, kemudian cara-cara mengimplementasikannya, kemudian menempel tulisan growth mindset di tempat-tempat yang memang kadang kita merenung dan kemudian kita mendapatkan kendala atau permasalahan. Jadi biar kita ingat cara pandang kita harus sesuai dengan growth mindset gitu. Jadi itu Mas Farhan gitu yang bisa di-share. Kalau secara teori banyak sekali, tapi mungkin itu hanya pengalaman pribadi gitu ya yang bisa saya share ke Mas Farhan. Ya Pak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Sama-sama. Jangan lupa ya join tahun depan gitu ya Mas Saidul gitu ya. Tapi minimal harus jadi culture hero gitu ya. Satu kali juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting pernah diakui sebagai culture hero gitu. Kemudian juga atau memang pernah dicem gitu ya untuk masuk persyaratan. Jadi promo Terima gitu kasih ya. banyak. Oke, Terima jadi kasih promo banyak langsung. Mas Farhan. Terima kasih banyak Mas Farhan. Tadi sepertinya masih ada satu lagi kayaknya beradu pertanyaannya ya antara Mas Farhan dengan penanya terakhir ya Dul ya. Mumpung kita udah sejam, ada Bang Mumu ya tadi pengen nanya, tadi udah open cam. Iya, Siap. jadi Mas mau nanya. Saya kalau pertanyaannya Lumayan nih. pertanyaannya biasa berat dia. Siap. Mohon izin Pak Adiwan ya dari Pohuwato Pak Sati. Insya Allah nanti bisa dekat-dekat dengan Pak Adiwan. Siap. Siap. Pak, ini mau tanya saja Pak. Mungkin ada teman yang akan menanyakan terkait ini kan rata-rata inisiatif ambasador tahun ini kan rata-rata mereka di-CEM. Nah, siapa tahu misalkan seperti waktu zaman saya di-CEM dulu ada penilaian di-CEM terbaik kah, atau kantor cabang terbaik. Mungkin nanti siapa tahu ada yang merasa wah yang inisiatif ambasador yang di-CEM sudah jadi inisiatif ambasador mereka punya privilege lebih dan ya takutnya mungkin di-CEM yang lain pada kendor gitu Pak. Siapa tahu mereka akan bersaing kira-kira oh kalau inisiatif ambasador dari kelam mereka, tapi kalau berbicara kegiatan di-CEM karena lingkupnya adalah unit kerjanya, mungkin bagaimana ya untuk menjawab pertanyaan seperti itu Pak dari teman-teman di-CEM. Kemudian yang kedua adalah ya terkait dengan mindset karena Pak Adiwan tadi sempat menyebut mindset. Kalau bisa sharing, sebenarnya mindset memang itu terlepas dari diri kita sendiri juga. Tapi terkadang di unit kerja kita tidak bisa pungkiri Pak. Mungkin karena kita kebetulan dapat pimpinan yang saklek, ya atasan langsung lah. Misalkan saya staff, oh ada kabik saya atau kakap saya, misalkan dia saklek, ya dia merasa agak aneh ketika ada teman-teman yang mungkin mau mencoba peruntungan untuk didorong menjadi calon inisiatif ambasador, tapi dia merasa mungkin jadi ancaman begitu untuk target kinerjanya dia. Wah, bahaya nih. Ini si Haidul nih, bahaya dia kalau misalkan dia jadi inisiatif ambasador, nanti dia ya sering ke IDM. Nah, takutnya pekerjaan utamanya malah terganggu begitu. Nah, ini akhirnya ternyata teman-teman yang sebenarnya ada keinginan, mindsetnya udah bagus, tapi dia harus mengupus harapannya itu karena akibat dari atasannya yang punya mindset yang mungkin bertolak belakang lah dengan keinginan teman-teman. Mungkin itu saja Pak, butuh sharing saja dari Pak Adiwan dan terima kasih. Sudah keren sekali inisiatif Ambasador 2023. Terima kasih Pak. Oke, baik, makasih Mas Mumu. Saya pikir tadi Mas Mumu mau ngasih statement aja gitu ya. Oke. The CEM ya, sebetulnya The CEM ini kan memang menjadi salah satu tempat gitu ya untuk teman-teman belajar, media gitu ya, atau platform untuk belajar gitu ya. Tapi juga ada privilege di situ gitu ya, bukan hanya tempat belajar. Privilege-nya kan salah satu yang bisa untuk menjadi inisiatif ambasador kan The CEM gitu ya, selain culture hero gitu ya. Artinya itu sudah menjadi privilege. Kemudian
akan ada gitu ya pemilihan DCM terbaik gitu ya dan juga unit kerja terbaik gitu ya dalam implementasi budaya organisasi gitu. Jadi memang akan ada dan rencananya akan dilakukan inisiatif award di minggu pertama Desember gitu ya. Untuk apresiasi kepada teman-teman DCM, unit kerja, dan juga nanti terkait dengan transformasi juga gitu ya. Itu akan dilakukan. Jadi inisiatif ambasador ini bukan menjadi pengalih penghargaan untuk DCM gitu ya. Penghargaan untuk DCM-nya tetap ada gitu ya. Tetapi DCM ini punya privilege, punya kesempatan untuk menjadi inisiatif ambasador gitu ya, untuk bisa lebih lagi perannya bukan hanya di unit kerja tetapi juga di organisasi gitu Mas Mumu. Jadi tetap akan ada penghargaan atau apresiasi buat teman-teman yang sudah menjadi penggerak di unit kerjanya masing-masing. Oke, kemudian terkait dengan mindset gitu ya. Mindset itu memang menjadi hal yang fundamental dan yang paling penting gitu ya. Dalam perubahan atau dalam hal apapun memang balik lagi ke mindset gitu ya. Makanya memang sebelum kita melakukan sesuatu penting sekali mengecek gitu ya. Kalau anak muda sekarang bilang cek ombak gitu ya. Seperti apa gitu ya mindset yang terbentuk di organisasi kita gitu. Kita menyadari bahwa masih ada mungkin teman-teman yang berpikir bahwa ketika ada yang ingin berkembang atau menambah aktivitasnya khawatir terkait dengan fokusnya akan terbagi atau terganggu kemudian kinerja utamanya menjadi menurun gitu ya. Nah, yang ingin diyakinkan gitu sebetulnya kalau kita punya mindset yang bagus ketika teman-teman ini yakin bahwa maju gitu ya. Artinya kan dia yakin bahwa dia punya kemampuan, dia bisa mencapai apa yang sudah menjadi kewajiban utamanya dan energinya masih ada gitu ya. Kemampuannya masih ada untuk bisa menambah hal yang lain atau mencapai hal yang lain. Dan ketika itu didorong gitu ya, maka itu akan membuat dia merasa diapresiasi gitu ya. Dan ketika dia merasa diapresiasi gitu ya, diberikan tempat, maka kemampuannya itu akan menjadi lebih maksimal. Secara teori gitu ya, balik lagi bahwa seseorang yang diapresiasi, seseorang yang diberikan kesempatan, maka kemampuannya itu akan keluar lebih banyak lagi gitu ya, bukan hanya 100% tapi bahkan lebih dari 100%. Kalau kemampuannya keluar lebih banyak lagi, yang akan diuntungkan adalah ya kita yang ada di unit kerja gitu. Artinya dia akan bisa untuk mencapai apa yang menjadi target utama di pekerjaannya gitu. Secara teori Bapak Ibu dan teman-teman semua, seseorang yang happy dan bisa menjalankan apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi passionnya gitu ya, maka dia akan bisa keluar seluruh kemampuannya gitu ya. Tapi kalau dibatasi kreativitasnya, maka nanti dia akan menahan juga gitu secara psikologis, dia akan menahan kemampuan-kemampuannya sehingga nggak akan keluar 100% gitu kemampuannya gitu. Dan sebagai organisasi, sebagai unit kerja kita yang memang agak rugi gitu ya karena value-nya orang tersebut nggak 100% gitu keluar untuk organisasi. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa merubah mindset kita semua bahwa memberikan ruang atau kesempatan untuk teman-teman berkarya itu sebetulnya malahan membuat dia bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk mencapai kinerja. Dan teman-teman juga yang daftar untuk kegiatan atau aktivitas tambahan juga harus bertanggung jawab gitu ya. Artinya ketika kita sudah berani untuk menambah aktivitas, berarti kita yakin bahwa aktivitas utama yang harus kita jalankan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini mudah-mudahan bisa mempengaruhi mindset kita bersama. Oke. Oke, terima kasih Pak Terima Adiwan, kasih jawaban luar banyak, biasa Pak. banget nih. Ya, gimana Kak Evi? Sangat lengkap malah ya. Iya, terjawab Sangat sudah lengkap nih ya apa pertanyaan yang dari kamu Mas udah Mumu jawab. tadi. Udah. Iya, bener banget Mas Haidul. Mas Haidul ini ngomong-ngomong udah sejam nih kita sharing santainya nih, Mas Haidul. Sudah sejam Mungkin lebih sih teman-teman, kalau lihat ya. iya, benar. Mungkin teman-teman di Indonesia Tengah ya udah waktunya sholat maghrib dan terus waktu Indonesia Barat juga udah waktunya untuk pulang. Dan mungkin untuk Basic FM kita closing dulu
kali ya Mas Haidul ya. Iya, Mohon izin terima Bapak. kasih Pak Adiwan yang sangat luar biasa sudah menyampaikan sharingnya pada hari ini gitu ya. Semoga kita bisa bertemu Sama-sama. lagi Pak Adiwan di lain kesempatan gitu ya. Mengingat ini kayaknya peserta kita sudah jam 5 ini langsung pulang gitu ya. Mungkin nanti di lain waktu nih Pak Adiwan kalau boleh ini bisa kita jadikan masukan gitu ya. Nanti kita lihat lagi untuk jamnya dipaskan kembali dan lain sebagainya. Tadi sudah banyak Betul. banget hampir 100 orang nih yang join ke Bisik FM gitu ya. Luar biasa Kak Evi. Oke, Iya, kita closing. Thank you banget Pak Adiwan. terima Makasih kasih banyak semuanya. Sampai Bapak ketemu di waktunya. Basic MM berikutnya gitu ya. Dengan narasumber-narasumber yang luar biasa ke depannya. Makasih Mbak Iya. Evi dan juga Terima Mas kasih Haidul. banyak Bapak udah Thank meluangkan you waktunya Bapak. menjadi narasumber pertama kita sore hari ini ya Haidul ya di Bisik FM. Betul. Nah, teman-teman yang udah join mungkin dari awal sampai akhir mohon izin karena ini baru permulaan kita untuk menghidupkan kembali Bisik FM nih Haidul. Jadi untuk kritik dan saran biar program ini lebih bangun lagi atau lebih kita optimalkan lagi, nanti silakan japri ke saya atau ke teman-teman inisiatif ambasador lainnya apa saja nih hal-hal yang bisa menjadi perhatian dari teman-teman tim Bisik FM ya Haidul ya. Betul. Betul banget. Oke Kak Evi, kita ucapin juga terima kasih gitu ya buat teman-teman yang udah titip salam, request lagu, Banyak banget ataupun loh ya. yang sudah, betul, yang udah nungguin kita nih selama 1 jam nyampe selesai pada sore hari ini. So thank you teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila selama siaran berlangsung gitu ya, kita lagi on air, Ada ada hal-hal kata-kata yang yang kurang salah berkenan ya. tentunya. Yes, atau kurang berkenan ke teman-teman semuanya gitu ya. Jangan lupa tetap ikutin terus acara Bisik FM gitu ya. Bincang asyik, fun and meaningful bersama BPJS. Inisiatif Ambasador dan juga XD Expert XD tentunya gitu ya. Oke, sebelum saya tutup saya tadi punya quote sedikit dari Pak Adiwan gitu. Quotes-nya Pak Adiwan nih. Yakinlah apa yang kita lakukan gitu ya. Hari ini gitu ya, tidak akan ada yang pernah sia-sia walaupun nanti tidak dinilai di dalam gitu ya atau di selama kita hidup maka akan dapatnya nanti gitu ya di akhir zaman atau lain sebagainya gitu. Thank you Kak Evi. Ya, mungkin sedikit juga dari saya Haidul penutup nih buat Bapak Ibu dan teman-teman karena sekarang udah waktunya pulang ya buat teman-teman mungkin yang terpaksa masih stay di kantor jam segini mungkin ada kerjaan yang perlu disegera selesaikan pada hari ini. Tetap semangat, jaga terus semangat dan kesehatannya terus buat Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah perjalanan pulang gak sabar bertemu keluarga tercinta. Hati-hati di jalan. Salam dari kami ya buat keluarganya. Stay safe buat semua. Betul. Dan sebagai penutup kita ada lagu nih Mas Haidul. Ini request dari Bang Ais KC Singkawang. Apa tuh Kak Judulnya Evi lagunya? Apa judulnya? judulnya Bercinta Lewat Kata nih Mas Haidul. Oh, Kayaknya Bercinta Lewat cocok banget Kata. ya buat jadi Luar penemani kita biasa. nih pada saat pulang. Jadi salamnya Oke. ada seperti ini nih Mas Haidul. Menjadi sederhana tak pernah salah. Nah, untuk Mbak Pangestu dan teman-teman di KC Kediri dan kantor Kabupaten Ponorogo, tetap semangat ya untuk aktivitasnya. Jadi dapat salam langsung dari Mbak Nila Kandi nih, username-nya. Jadi silahkan Mbak Alia dipersiapkan lagu closing kita buat menemani Bapak Ibu Sobat Inisiatif di perjalanan pulangnya. Bercinta Lewat Kata dari Don Maula. Oke, jangan lupa teman-teman semuanya. Reminder lagi, teman-teman jangan lupa untuk absen ya. Ingat, karena absen juga menentukan masa depan ya Kak Evi ya, Benar gitu ya. banget ya, Sebelum kalau nggak dapat surat dijapri, cinta ya. benar dapat surat cinta gitu ya, bukan bercinta lewat kata. Nanti dapat surat cinta malah dari SDM-nya gitu. Oke, so thank you semuanya. Sorry ya kalau ada kata-kata yang salah. Saya ulangi lagi ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kau tahu ujungnya, satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar kaca, gemas romantis masuk
sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, kemas romantis tak masuk logika.